Perwakilan dari kelompok 5 ingin mencoba membahas mengenai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok 5. Di antaranya ada Asyifa Rahma, yang kedua ada Nur Aisyah, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Reza Putipadiwa. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita pada pagi hari ini, adapun submateri yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu ada 6 poin. Di antaranya yang pertama ada mengenai pengertian sistem urogenital, yang kedua ada tipe-tipe ginjal pada hewan, yang ketiga mengenai struktur ginjal pada mamalia. Mohon maaf, di situ terdapat kesalahan dalam pengetikan. Seharusnya mamalia. Yang keempat ada struktur sistem reproduksi hewan jantan atau sistema genitalia maskulina, dan yang kelima ada struktur sistem reproduksi hewan betina, yaitu sistema genitalia feminina, dan yang keenam yaitu ontogoni pada ginjal. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjang waktu kita masuk ke materi pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian sistem urogenital. Nah, sistem, untuk kita ketahui apa sih itu pengertian dari sistem urogenital. Nah, mungkin ada beberapa orang yang beberapa mahasiswa ataupun di antara teman-teman atau rekan-rekan kita yang telah mempelajari sistem urogenital ini dan mungkin ada yang belum. Baiklah, di sini Reza ingin menjelaskan yang mana sistem urogenital ini lebih cenderung atau lebih dikenal dengan istilah namanya sistem genitourinary. Nah, yang mana sistem ini merupakan salah satu sistem yang terdiri dari dua. Nah, dari dua apa nih? Dari dua sistem. Di antaranya yang pertama ada sistem urinaria, yang kedua ada sistem genital. Nah, mungkin teman-teman bingung, apa sih itu sistem urinaria, apa itu sistem genital. Nah, baiklah, untuk lebih memahami dan mungkin untuk menambah referensi atau ilmu ya. Nah, sistem urinaria ini sebenarnya kita mungkin telah mempelajari sebelumnya ya, yaitu sistem ekskresi. Ya, benar sekali, sistem urinaria itu adalah sistem ekskresi. Nah, kalau sistem genital itu apa sih, Reza? Nah, sistem genital ini adalah sistem reproduksi. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Oh, sistem ekskresi itu urinaria, kalau genital itu reproduksi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu pada sistem genital ini sendiri, dia itu merupakan salah satu sistem yang cenderung atau memiliki proses dalam sistem-sistem atau saluran-saluran reproduksi. Jadi dia tuh khusus ataupun bisa dibilang dia itu sistem yang mempelajari mengenai sistem yang melakukan proses reproduksi itu sendiri. Nah, sedangkan pada sistem ekskresi ini atau sistem urinaria ini yaitu cenderung melaksanakan ataupun sistemnya itu melakukan proses dalam hal ekskresi tersebut. Nah, sistem urinaria atau sistem ekskresi ini sendiri dia itu merupakan salah satu saluran pembuangan yang mana zat sisanya itu berupa urin. Selain itu, dia juga dapat mengatur keseimbangan air dan juga dia dapat mengatur keseimbangan dari elektrolit itu sendiri. Nah, langsung saja ya, kita masuk pembahasan kita selanjutnya, yaitu sistem urinaria atau sistem ekskresi. Sistem urinaria atau sistem ekskresi ini terbagi menjadi dua fungsi. Di antaranya yang pertama adalah fungsi ekskresi dan yang kedua adalah fungsi osmoregulasi. Nah, apa sih yang kita akan membahas yang pertama? Apa itu fungsi ekskresi? Fungsi ekskresi ini sendiri merupakan salah satu bentuk pembuangan produk dari hasil metabolisme nitrogen. Ya, mana mungkin teman-teman bisa lihat nih, ada contohnya, ada proses osmoregulasi, ada tipe kelompok vertebrata. Nah, yang mana
Yang kedua ini adalah fungsi osmoregulasi seperti gambar yang di samping ya. Yang mana fungsi osmoregulasi ini merupakan bentuk dalam hal pengaturan keseimbangan air dan juga elektrolit pada hewan vertebrata darat. Lingkungan sekitarnya yang relatif kering cenderung mampu mengambil air dari tubuh yang menimbulkan masalah dehidrasi. Nah, seperti apa sih? Mungkin teman-teman bisa lihat tuh ada gambarnya. Yang mana kita bahas tentang yang proses osmoregulasi dulu ya. Di situ ada kadal ya, sejenis seperti itu, yang mana pada saat dia melakukan makan ataupun minum, otomatis dia itu cenderung di dalam tubuhnya dia akan melakukan namanya metabolisme. Dan selain itu lama kelamaan dia itu otomatis akan dehidrasi. Karena apa? Karena cairan yang ada di dalam tubuh dia itu, keseimbangan air atau elektrolit yang ada di dalam tubuh dia itu semakin menurun karena air yang dari tubuh dia itu keluar sehingga lama kelamaan menimbulkan dehidrasi. Sama seperti kita manusia, kalau misalnya kita tidak minum atau kita minum terus lama kali udah di dalam tubuh kita tuh sudah melakukan metabolisme atau proses-proses lain, tapi kita tidak minum lagi, otomatis lama kelamaan di dalam tubuh kita akan terjadi yang namanya dehidrasi. Nah, langsung saja kita masuk ke selanjutnya, yaitu tipe-tipe ginjal pada hewan. Nah, tipe-tipe ginjal pada hewan ini cenderung terbagi menjadi 3 bagian. Yang mana yang tipe pertama ini yang dinamakan pronefros. Nah, yang mana pronefros ini sendiri memiliki bentuk yang bersegmen. Letaknya itu jauh ke dalam rongga di dalam tubuh. Dia itu cenderung tidak memiliki yang namanya glomerulus. Setiap unit memiliki yang namanya satu nefrostom yang bermuara ke arah selom. Munculnya pertama kali embrio. Selain itu, pada hewan reptil, dia itu cenderung gimana ya? Cenderung tampak sementara pada embrio. Nah, tidak hanya pada reptil tadi saja, tapi pada aves dan juga mamalia sama. Dia hanya tampak sementara pada embrio, kemudian dia lalu menghilang. Saluran ini membentuk ductus pronefros yang mana berkembang ke arah belakang di bumbun netrik, dan juga dia itu akan bermuara di kloaka. Mungkin teman-teman bisa lihat nih di dalam gambarnya. Itu ada kloaka yang mana tadi telah kita sampaikan. Dia itu tidak memiliki glomerulus. Terus dia bentuknya bersegmen. Mungkin teman-teman bisa lihat yang ada seperti gelombang itu ya, segmen. Nah, selanjutnya itu adalah mesonefros, yang mana pada mesonefros ini ginjal mesonefros ini yang mana saluran spermanya dan juga saluran mesonefriknya itu dia itu cenderung membawa yang namanya urin dan juga yang sperma. Dimana saluran reproduksi dan juga urinaria ini dia itu bersatu, dia bekerja sama gitu. Mesonefros ini dia cenderung berkembang secara segmental di tengah rongga tubuh. Beberapa nefrostoma bermuara ke dalam xylem. Nah, selanjutnya itu ekskresi dilakukan oleh glomerulus. Kita teman-teman bisa melihat nih. Di situ ada yang namanya mesotrophic duct, ada mesotrophic lobulus. Nah, mungkin dia melakukan di situ ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah metanefros. Nah, metanefros ini yang mana dia itu cenderung tidak memiliki segmen. Berbeda dengan yang pertama tadi yang pronefros. Yang pronefros itu dia bersegmen, tapi yang metanefros itu dia cenderung tidak bersegmen. Nah, selanjutnya dia itu tidak memiliki yang namanya nefrostom. Banyak glomerulus yang dimiliki dan juga dia itu memiliki fungsi nih hingga dewasa pada
baik itu pada reptil, pada halves, maupun pada mamalia itu sendiri. Perbedaan mendasar dari ketiga tipe ginjal ini adalah pada segmennya, jumlah nefrostom dan juga glomerulusnya. Seperti yang tadi kita jelaskan, pada yang pertama ada segmen, yang metanefros ini tidak memiliki segmen. Nah, jadi itu dia tuh mungkin teman-teman bisa bingung, apa sih beda di antara tiga tersebut? Nah, perbedaan di antara tiga tersebut itu dia cenderung kepada segmen ya, yang pertama. Yang kedua pada jumlah nefrostomnya, dan yang terakhir adalah jumlah glomerulusnya. Nah, pada hewan jantan dia terkhusus salurannya itu mesonefrik biasanya akan berubah setiap ubah gitulah. Fungsinya ini yang mana sebagai jalur transportasi sperma yang biasanya disebut juga dengan vas deferens. Sedangkan pada hewan betina yang sendiri, dia itu saluran mesonefriknya itu mengalami yang namanya degenerasi. Ginjal ini juga dimiliki pada kelompok hewan amniota. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu, mungkin dapat dilihat dari gambar di bawah ya. Situ ditampak dengan metapros. Nah, metapros tadi yang telah kita bahas tadi, metapros. Terus ada gonad, ada metaphora duct, terus ada mesonefrik dan lain sebagainya. Baiklah, nah untuk pembahasan kita yang selanjutnya itu mengenai struktur ginjal pada mamalia. Nah, mungkin teman-teman bisa membayangkan nih struktur ginjal. Nah, struktur ginjal seperti apa? Nah, untuk pada hewan mamalia ini sendiri, dia ini memiliki yang namanya dua ginjal, yang mana dia itu terletak baik itu di kanan maupun di kirinya. Struktur ginjal ini sendiri terdiri dari yang pertama kulit ginjal atau yang biasa dikenal dengan korteks. Yang kedua itu ada sumsum ginjal atau yang dikenal dengan medula, dan juga rongga ginjal yang dikenal dengan pelvis. Mungkin teman-teman kalau ingin tahu di mana sih itu struktur-strukturnya, mungkin teman-teman bisa lihat gambar yang di samping ya. Di situ ada medula. Mungkin cukup jelas ya di situ medulanya yang mana bagian-bagiannya. Kita sambil menjelaskan sambil melihat gambar ya teman-teman. Yang mana kulit ginjalnya tuh yang mana, yang di sini nih, yang di bawah sini. Nah, kita lanjut ya. Pada bagian kulit ginjal yaitu terdapat jutaan nefron, yang mana dia itu memiliki fungsi. Fungsinya itu seperti apa sih Reza? Fungsinya itu yaitu sebagai penyaring darah, yang mana setiap nefron ini tersusun dari yang namanya badan Malpighi dan juga saluran panjang atau yang lebih dikenal dengan tubula yang bergelung. Nah, seperti gambar ini ya, dia ada kontusnya, ada medulanya. Nah, habis itu ada kulit ginjalnya, korteks. Nah, yang kedua itu ada piramida ginjal ini. Piramida ginjal ini dia itu cenderung memiliki guna. Apa sih gunanya? Dia itu berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi yang kemudian disalurkan kemana? Disalurkan ke tubulus colectivus. Nah, setelah sudah berada di tubulus colectivus ini, dia menuju kemana nih Reza? Dia itu akan menuju ke pelvis ginjal. Nah, mungkin nih sudah cukup jelas ya, mungkin ya teman-teman bisa lihat gini. Atau nih di bawah ini nih, di bawah ini ya, di bawah ini nih ada medullaria. Di sini ya, kita naik ke atas gambarnya. Nah ya, tuh seperti yang di gambar ini ada kacang tanahnya, ginjalnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya adapun unit-unit pembentuk urin biasanya disebut juga dengan yang namanya nefron. Nah, nefron ini juga dia itu disusun oleh beberapa yang namanya saluran-saluran, yang khususnya yang terletak pada bagian korteks. Terdapat glomerulus, kapsul born, bagian pungkul tubulus contrastus proxima atau yang disebut dengan TKP, tubulus contrastus distal TKD, dan juga tubulus collectivus atau TK. Yang tadi pada bagian korteks ya. Yang selanjutnya itu ada yang terletak pada bagian medulanya. Nah, pada bagian medula ini terdapat perpanjangan nih dari saluran TKP. TKP ini sendiri atau tubulus cortutus proximal
yang disebut dengan lengkungan Henle. Mungkin teman-teman sudah tahu ya lengkungan Henle itu seperti apa. Mungkin teman-teman bisa lihat tuh lengkungan Henle ini. Mungkin teman-teman bisa lihat yang gambar yang di pojok kanan ya, itu seperti itu teman-teman. Nah, pada bagian medula juga terdapat perpanjangan dari TK atau tubulus collectivus ini sendiri. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung nih, apa sih tubulus collectivus proximal? Nah, di gambar sini nih sudah lumayan jelas ya, kita perbesar. Tuh, ada tubulus cortuxus proxima, ada glomerulus distal, segala macam. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lebih lihat lagi nih di sini, tadi yang seperti kita jelasin tadi, ada medularianya, ada piramid kapsul. Nah, semua tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Reza sampaikan. Terlebih dan kurang Reza mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza lanjutkan ke rekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asy Syifa Urama akan melanjutkan materi berikutnya mengenai struktur sistem reproduksi hewan jantan. Secara anatomis, organ reproduksi hewan rumensia jantan yaitu yang pertama ada testis atau gonad atau kelenjar benih. Testis merupakan bagian alat kelamin yang utama. Testis berbentuk bulat panjang. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel benih jantan atau semen atau spermatozoa dan hormon-hormon jantan atau androgen. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan testis disebut dengan andrologi. Organ kelamin primer pada hewan jantan adalah testis, atau biasa disebut orchis atau didymos. Disebut organ kelamin primer karena bersifat esensial yaitu menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon kelamin jantan yaitu testosteron. Pada semua spesies, testis berkembang di dekat ginjal, yaitu pada daerah crista genitalia primitif. Pada mamalia, testis mengalami penurunan yang cukup jauh, sedangkan pada kebanyakan spesies berakhir pada skrotum. Testis akan rusak bila suhunya sama dengan suhu tubuh. Hewan yang tidak mengalami penurunan testis ke dalam skrotum atau mengalami cryptorchid spermatogenesis atau pembentukan sperma tidak akan terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut semata-mata karena pengaruh suhu, karena bila testis yang cryptorchid didinginkan secara buatan, spermatogenesis tetap berlangsung. Yang kedua ada skrotum, merupakan kantong kutenus yang berisi testis, mengandung lapisan subkutan serat otot polos dan tunika dartos yang berkontraksi dalam cuaca dingin untuk menahan testis agar lebih dekat ke dinding abdominal. Fungsi utama dari skrotum ini adalah untuk mengatur temperatur testis dan epidermis agar tidak terlalu rendah dengan suhu tubuh. Yang ketiga ada penis, merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian umum yaitu glans, bagian utama, korpus, dan kurva akar, yaitu bagian yang menempel pada lengkung isial pelvis. Pada spesies dengan tipe penis fibroelastik, trabecula membentuk sebagian besar penis dengan konsekuensi pada spesies ini penis mengeras walaupun tidak ereksi. Yang keempat ada epididymis, terdiri dari ductus epididymis yang panjang dan berlipat-lipat yang menghubungkan ductus efferens testis dan ductus deferens. Epididymis merupakan tempat pematangan spermatozoa sebelum pada akhirnya dikeluarkan melalui ejakulasi. Epididymis dapat dibagi atas kepala, badan, dan ekor. Kepala atau caput epididymis membentuk suatu penonjolan dasar dan agak berbentuk mangkok yang dimulai pada ujung proksimal testis. Yang kelima ada ductus deferens atau vas deferens, merupakan muscular tube yang mengalami kontraksi peristaltik selama ejakulasi guna mendorong spermatozoa dari epididymis ke uretra. Vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma dari ekor epididymis ke uretra. Dindingnya mengandung otot-otot licin yang penting dalam mekanisme pengangkutan semen waktu ejakulasi. Berikut ada gambar tipe penis pada hewan. Yang pertama ada A, bull atau banteng, ujungnya sedikit melingkar. Lalu yang B, ram, perpanjangan besar dari proses uretra. Yang C, boar atau babi, berbentuk seperti pembuka botol dengan benang kiri. Dan yang keempat ada D, stallion, berbentuk jamur dengan sedikit tonjolan pada proses uretra. Selanjutnya ada gambar diagram susunan tubulus seminivorus dan ductus
excretorius pada testis dan epididymis. Yang keenam ada kelenjar prostat berwarna kuning pucat terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh yang membentang di permukaan dorsal leher vesika urinaria dengan bagian kedua yang mengelilingi bagian pelvis dan disembunyikan oleh musculus uretra. Glandula prostate adalah glandula folikular bercabang-cabang banyak mengitari uretra sewaktu rimbul atau keluar dari vesika urinaria. Yang ketujuh ada kelenjar bulboreteralis. Adapun strukturnya antara lain adenomer dibatasi oleh epitelium kolumner atau piramidal dengan sitoplasma basofilik dan nukleus pipi atau bulat di basal. Ductus dibatasi epitelium kolumner pseudokompleks atau transisional. Kapsula tersusun atas jaringan kolagen padat dengan sedikit otot polos. Lamina propria submukosa terbentuk dari lanjutan jaringan ikat kapsula, yaitu menjadi jaringan kolagen longgar atau komponen septal. Struktur sistem reproduksi hewan betina. Struktur sistem reproduksi hewan betina. Pada reproduksi pada hewan betina ini terdiri dari ovarium dan juga saluran-saluran yang lainnya seperti tuba, infundibulum, ovidik, uterus, dan juga organa genitalia eksterna. Adapun ova dihasilkan oleh ovarium yang kemudian akan mengalami perkembangan di dalam folikel yang biasanya disebut dengan folliculus ovarius. Hewan-hewan yang perkembangbiakannya dengan embrio akan berlangsung di dalam tubuhnya, misalnya saja pada mamalia, yang mana pada bagian posterior oviduknya akan mengalami perluasan membentuk uretrus. Tugas ini dilaksanakan oleh organ reproduksi primer dan sekunder. Organ reproduksi primer yaitu ovarium. Ovarium menghasilkan ova atau sel telur dan hormon-hormon kelamin betina. Organ reproduksi sekunder atau saluran reproduksi terdiri dari oviduk, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibahas oleh rekan saya. Kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium ini berbeda dengan testis. Ovarium tertinggal di dalam cavum abdominalis. Ovarium mempunyai dua fungsi sebagai organ eksokrin yang menghasilkan sel telur dan sebagai organ endokrin yang mensekresikan hormon kelamin betina, estrogen, dan progesteron. Dan yang kedua itu ada oviduk. Oviduk atau tuba Fallopi merupakan saluran kelamin paling anterior, kecil berliku-liku dan terasa keras seperti kawat terutama pada pangkalnya. Oviduk terdiri atas infundibulum dengan fimbre, ampula, dan istimus. Ujung oviduk dekat ovarium membentang, menganga, membentuk suatu struktur berupa corong infundibulum, muara infundibulum ostium abdominale dikelilingi oleh penonjolan irregular pada tepi ujung oviduk atau fimbre. Nah, teman-teman bisa lihat yang gambar di sebelah kanan saya itu ada gambar yang paling atas itu adalah alat reproduksi pada sapi betina, dan yang kedua itu adalah tuba Fallopi atau oviduk. Kita lanjut ke uterus. Uterus mempunyai fungsi-fungsi yang penting untuk perkembangbiakan ternak. Pada waktu perkawinan, kontraksi uterus mempermudah pengangkutan sperma ke tuba Fallopi. Nah, uterus pada hewan ini memiliki tipe-tipe bermacam-macam. Tipenya ada 5. Yang pertama itu ada uterus tipe simplex. Ini dimiliki oleh primata dan mamalia sejenis. Uterus tipe ini mempunyai serviks uteri, korpus uterinya jelas dan tidak memiliki kornua uteri. Yang kedua, itu ada uterus bipartitus. Ini dimiliki oleh sapi, domba, anjing, kucing, dan kuda. Uterus tipe ini mempunyai satu serviks, korpus uteri jelas terutama pada kuda. Mempunyai kornua uteri dan terdapat sebuah septum pemisah kedua kornua uteri. Yang ketiga, itu ada uterus bicornis. Uterus tipe bicornis ini dimiliki oleh babi. Korpus uterus ini sangat pendek,
sebuah serviks dan kornua uteri panjang serta berkelok-kelok. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang di sebelah kanan itu. Gambar pertama itu adalah gambar uterus simplex, yang kedua itu ada uterus bipartitus, dan yang ketiga itu adalah uterus bicornis. Nampak sekali perbedaan dari ketiga tersebut. Kita lanjut ke uterus duplex. Ini yang keempat. Ini dimiliki oleh tikus, mencit, kelinci, dan marmut. Uterus tipe ini dimiliki 2 korpus, uteri, dan 2 serviks. Yang kelima, itu ada uterus delphia. Ini dimiliki oleh hewan berkantung seperti oposum, kanguru, dan platypus. Semua saluran kelaminnya terbagi 2, yaitu 2 kornua uteri, 2 serviks, dan 2 vagina. Teman-teman bisa lihat yang di sebelah kiri itu adalah gambar uterus duplex dan yang sebelah kanan itu adalah gambar uterus delphia. Kita lanjut ke serviks. Serviks adalah suatu struktur berupa sphincter yang menonjol ke dalam vagina. Serviks dikenal dari dindingnya yang tebal dan lumen yang merapat. Dindingnya ditandai dengan berbagai penonjolan pada rumanansia. Penonjolan-penonjolan ini terdapat dalam bentuk lereng-lereng transversal dan saling menyilang disebut cincin-cincin anular. Nah, cincin ini sangat nyata pada sapi, biasanya ada 4 buah yang dapat menutup rapat serviks. Pada kuda, rongga lurus dengan lipatan memanjang berbentuk seperti corong sehingga mudah didilatasi secara manual. Serviks berfungsi untuk mencegah masuknya mikroorganisme atau benda-benda asing ke lumen uterus. Kita lanjut ke vagina. Vagina adalah organ kelamin betina dengan struktur selubung maskuler yang terletak di dalam rongga pelvis dorsal dan dari vesika urinaria dan berfungsi sebagai alat kopulatoris, tempat deposisi semen dan menerima penis, serta sebagai tempat berlalu bagi fetus. Nah, sewaktu fetus dilegokan, yang dibentuk oleh penonjolan serviks ke dalam vagina disebut fornix. Himen adalah suatu konstruksi sirkuler antara vagina dan vulva. Himen dapat menetap dalam berbagai derajat pada semua spesies dari satu pita sentral tipis dan vertikal sampai suatu struktur yang sama sekali tidak tembus, himen imperforata. Nah, kita lanjut ke alat kelamin luar. Alat kelamin luar terbagi atas vestibulum dan vulva. Vulva terdiri dari labia majora, commissura, dorsalis, dan ventralis, serta klitoris. Pertemuan antara vagina dan vestibulum ditandai oleh muara utera eksterna, orificium uretra eksterna. Pada sapi dan babi, terdapat kantung buntu disebut dengan diverticulum suburetra yang terletak pada bagian bawah dari pemuaraan uretra. Selama proses partus berlangsung, vestibulum berfungsi untuk tumpuan pertautan bagi seluruh saluran kelamin yang berkontraksi sewaktu mengeluarkan fetus. Kita masuk ke materi ontogoni pada ginjal. Nah, ontogeni ini sendiri merupakan salah satu perkembangan yang terjadi pada suatu individu mulai dari pertama kali terbentuk, yaitu zigot sebagai hasil fertilisasi, lalu berkembang menjadi embrio, fetus, lahir, pubertas, dewasa, lalu mati. Sistem reproduksi pada vertebrata berasal dari lapisan mesomere, mesoderm. Gonad dan juga salurannya pada awal pembentukan ini bersifat indiferen yang mengandung komponen-komponen betina. Nah, adapun perubahan-perubahan gonad indiferen tersebut yang mana menjadi gonad jantan dan juga gonad betina. Oleh diferensiasi saluran kelamin
menjadi saluran jantan dan juga saluran betina. Di sini juga nanti kemudian akan ada variasi-variasinya tergantung banyak hal di antara faktor tipe REN ataupun yang dikenal dengan istilah ginjal. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah contoh sistem ini gambar contoh sistem urogenital pada ikan jantan. Teman-teman bisa lihat. Nah, sekian dari penjelasan yang saya jelaskan pada materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.